wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal dan mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal kita yang termasuk ke dalam RT, RW, desa, atau kelurahan hingga kecamatan. Masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang aturan. Ya, gitu. Nah, sekarang kita belajar mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal. Sebelumnya di sini ada yang tidak masuk? Ada. Nah, siapa? Aisyah nggak masuk. Oke, Bu Bella absen dulu nggih. Laili, Hadir Bu. Sofi, Hadir Bu. Faik, Aurel, Hadir Bu. Melisa. Oke. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang pertama. Kita bisa menyimak dalam PPT tersebut. Tujuan pembelajarannya peserta didik bisa mengenali dan mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal RT, RW, desa atau kelurahan hingga kecamatan. Oke, kita belajar tentang rukun tetangga dan rukun warga terlebih dahulu. Kalau rukun tetangga dan rukun warga itu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pelayanan pemerintahan dan memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat seperti gotong royong dan kekeluargaan. Terus yang kedua adalah desa atau kelurahan. Kalau desa dan kelurahan itu sama. Desa dan kelurahan adalah wilayah pemerintahan di bawah kecamatan. Mereka sama-sama terdiri atas beberapa RW yang kemudian terdiri atas beberapa RT. Perbedaan utamanya ada pada lokasi dan kepala pemerintahannya. Next, yang ketiga adalah kecamatan. Kalau kecamatan sendiri adalah wilayah administratif di Indonesia yang tingkatannya berada di atas desa atau kelurahan. Next, yang terakhir ini. Selanjutnya ada yang ditanyakan mengenai RT, RW hingga kecamatan. Bu Bella tambahi sebentar ya. Kita belajar tentang pemimpinan dalam rukun tetangga terlebih dahulu. Kalau rukun tetangga itu merupakan kelompok beberapa rumah sesuai dengan kepala keluarga. Terus RT itu dipimpin oleh ketua RT. Selanjutnya ada RW. Kalau RW itu dipimpin oleh ketua RW. Next, desa atau kelurahan. Kalau desa ini dipimpinnya oleh kepala desa, tapi kalau kelurahan dipimpin oleh lurah. Gitu. Tahu perbedaannya? Kalau desa itu di kecamatan dan kalau kelurahan itu lebih ke kota. Next, selanjutnya yaitu kecamatan. Kalau kecamatan sendiri itu dipimpinnya oleh seorang camat. Terus tugasnya apa aja? Tugas camat itu memimpin. Terus bisa jadi membantu masyarakatnya, itu juga dari tugas kecamatan. Seperti itu. Dari materi yang Bu Bella jelaskan, ada yang ditanyakan atau masih bingung? Oke, tidak. Baik, kalau gitu Bu Bella tanya ya, pengertian dari RT itu apa, Mbak Melisa? RT dan RW. RT dan RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pelayanan pemerintah dan memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat seperti gotong royong dan kekeluargaan. Next, selanjutnya saya tanya mengenai desa dan kelurahan. Menurut Mbak Sofi itu apa? Desa dan kelurahan adalah wilayah pemerintahan di bawah kecamatan. Mereka sama-sama terdiri atas beberapa RW yang kemudian terdiri atas beberapa RT. Tuh. Selanjutnya tak tanya lagi mengenai kecamatan. Kecamatan sendiri menurut Mbak Faik itu apa? Menurut Mbak Lili? Kecamatan adalah wilayah administrasi di Indonesia yang tingkatannya berada di atas desa atau kelurahan. Baik, jawabannya sudah benar semua menurut Bu Bella. Jadi kita lanjut mengerjakan LKPD. Oke, LKPD-nya kita isi. Itu yang pertama adalah mengenai struktur dari
organisasi kelurahan selanjutnya ada di perbedaan dan persamaannya. Kalian kerjakan perbedaan dan persamaan dari struktur organisasi kelurahannya. Terus yang LKPD kedua itu, yang kebagian LKPD kedua, kalian menjodohkan dari beberapa poin tersebut. Kok susah? Mana yang susah? Oh ini. Kalau kelurahan sendiri pasti itu terbagi antara kelompok jabatan fungsional dan sekretaris kelurahan. Nah, kalau fungsional ini ada seksi 1 dan seksi 2. Kalau yang sekretaris kelurahan ada seksi 3 dan 4. Jadi perbedaannya bagaimana? Apakah terletak pada jumlah seksinya atau Seksi apa, Bu? kamu hanya tinggal menghubungkan dengan garis terus dari pangkat ini ya, sesuai dengan struktur organisasinya. Nanti nih, yang pertama pimpinan wilayah pemerintahan itu dipimpin oleh siapa? Sesuai kakak itu dipimpin oleh siapa? Seperti itu. BPR, Bu. Nah, tidak bisa, nggak bisa. Waktunya 10 menit. Sorry. Jamnya sudah selesai, hampir selesai. Jadi kalian bisa mempresentasikan maju satu-satu. Yang kebagian LKPD 1 silahkan maju ke depan. Iya, Bu. Ya, Bu. Ayo, LKPD 1. Mbak Lili, coba kamu sebutkan hasil kerjamu struktur organisasi kelurahan itu perbedaan sama persamaannya apa yang kamu temukan? Jadi perbedaan struktur organisasi kelurahan itu yaitu jumlah seksi, terus persamaannya itu tingkat pemerintahan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali. Next, yang kebagian dengan LKPD 2 silakan maju. Baik, perkenalkan nama saya Sugiatun. Jadi di sini hubungkanlah dengan garis antara perangkat di sisi kiri yang sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan di sisi kanan. Ada pimpinan wilayah pemerintahan yang statusnya adalah bukan pegawai negeri sipil atau PNS, itu termasuk kepala desa. Dengerin ya teman-teman. Nah, lanjut, yang ada kelompok beberapa rumah atau kepala keluarga yang tinggal berdekatan, itu termasuk RT atau rukun tetangga. Ada pimpinan wilayah administrasi yang merupakan gabungan dari beberapa desa atau kelurahan, yaitu camat. Dan ada pimpinan wilayah kelurahan itu dinamakan lurah. Terus wilayah administrasi yang tingkatannya berada di atas desa atau kelurahan disebut kecamatan. Oke, baik. Untuk tugas pertama kita selesai. Jadi sebelumnya sesudah ini kita akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita pulang, Bu Bella mau memberikan sedikit tugas berupa background. Jadi kalian maju satu persatu untuk menjawab pertanyaan berikut. Dapat apa bukan Dapat amal. Sebentar ya, Yorobun. Oke, kita langsung mengerjakan. Jadi nanti Bu Bella panggil satu-satu untuk mengerjakan soal-soal berdasarkan materi tadi ya. Oke, soal pertama. Mbak Sofi silakan maju. Oke, apa sih peran ketua RW dalam hubungannya dengan ketua RT? Apa? Silakan diketuk. Oke, benar sekali Bu ya. Next, Mbak Faik silakan masuk.
pembelajaran hari ini. Oke ya. Ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini? Apakah sudah paham dan cukup? Sudah. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.